Enggak loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis ta'lim yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Opa, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat kesehatan. Yang ketiga, nikmat kesempatan. Pertama, Bu, nikmat Islam. Tanpa nikmat Islam, Bu, tak mungkin kita berkumpul di sini, Bu. Pak, mungkin kita ada yang kumpul di gereja, di tekong, atau di candi. Kedua, Bu, yang kedua, nikmat kesehatan. Kita masih beruntung diberi kesehatan kepada Allah hingga kita masih di dalam majelis taklim. Banyak di luar sana masih diuji cobaan, diberi kesakitan. Mari kita berdoa agar penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat kesempatan. Misalnya Bu, yang sini Bu, misalnya ibu ada yang pergi ke sekolah ngantar anaknya, ke pasar pagi, puskesmas, di musola, pasti kita tidak bisa akan berkumpul di majelis taklim. Adanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kita kumpulkan pohon semuanya milik penanya, kita kumpulkan semua lautan menjadi tintanya, serta kita kumpulkan kalkulator seluruh dunia. Tentu saja kita tidak bisa menghitung nikmat Allah kita berikan. Salawat serta salam serta kita hancurkan kepada junjungan kita, yakni beliau yang selalu memenangkan Islam, memperjuangkan Islam, dapat perang demi Islam. Dan beliau adalah dicaci maki oleh Bani Quraisy dan sabar menghadapi cobaan, Bu, Pak. Dan beliau di saat sakit, Pak, dia bukan mengingat anak atau istrinya, dia mengingat ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ketika beliau diangkat rohnya, Bu, betapa sakitnya dia diangkat rohnya, Bu. Betapa sakitnya. Padahal beliau akan dipastikan di masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon kepada malaikat Israel, wahai Israel, janganlah engkau mencabut nyawa umatku seperti yang aku saat ini kurasakan pedih sakitnya. Masya Allah, Bu, begitunya sayang beliau kepada kita, Bu. Siapakah beliau, Bu? Nabi Muhammad SAW, yang dimana membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang ini kita rasakan. Bu, Pak, nyatlah Pak, Bu, oh gitu. Bu, Pak. Bu, mau dapat pahala ya, Bu? Mau lah. Ini tak boleh, ini nih tak pakai apa, tak pakai tenaga, cuma pakai mengucap, Bu. Kalau saya menyebut Allahumma shalli ala sayyidina
Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapat syafaat darinya ya Allah. Bu, Pak, Ya. sebelum saya menyampaikan tausiah saya, izinkan saya perkenalkan diri dulu, Pak. Ya. Saya tahu Bapak Ibu sama saya itu dikenal. Saya kenal dia Bu, Pak. Sebelumnya saya hormati Ketua Majelis Taklim yaitu Asnawati. Yaitu dan para ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Azazia, saya sekolah di Madrasah Alia Al-Arabi Pontianak. Di sini saya ditugaskan untuk praktik ceramah, Bu, Pak. Jujur saya sini ini untuk belajar. Jika ada kata-kata yang salah mau dikritik dan disanggah. Jujur Bu, kaki ibu bergegar nih Bu, ngomong nih Pak. Jadi saya akan menyampaikan tema tausiah saya pada hari ini dengan bertemakan dahsyatnya sedekah. Masya Allah ke Bu, ini tadi jam ya ada. Ngomong langsung. Bu, ada kisah Bu, ada hadis Allah, hadis kita menunjukkan dalam hadis Ahmad dan hadis Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung maka bumi bergoyang. Lalu Allah menciptakan gunung dengan sekuatnya maka bumi berhenti dan tidak bergoyang lagi. Para malaikat terheran-heran melihat kekuatan gunung tersebut. Lalu para malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu yang lebih hebat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi. Kita tahu gunung batu bisa diulas dan diratakan oleh berdusar dari besi, Bu, Pak." Lalu para malaikat bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah kekuatan lebih dahsyat daripada itu?" Ada, yaitu api. Kita tahu api sedahsyat apapun niscaya akan padam jika disiram air. Lalu para malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, adakah sesuatu yang lebih hebat dari api?" Dari air. Ada, yaitu angin. Kita tahu bahwa angin dari luas samudra diombang-ambingkan kapal dan sedang apa gelombangnya jadi raksasa dan karang-karang terhempas. Begitulah kekuatan angin tersebut. Lalu para malaikat bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah sesuatu yang lebih kuat dari semua itu?" Ada, yaitu anak Adam, yaitu mengeluarkan sedekahnya dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ibu tanya Bu, apa maksudnya? Tanya Bu. Apa maksudnya? Saya tahu. Saya tahu Bu, Pak. Jadi yang dimaksud dengan sedekah di sebelah kanan adalah memberi, sementara tangan kiri ini Bu, Pak, tak berpamer dan riak Bu. Baca kan? Kami ini bersedekah dari sebelah sana tuh, ya Gabi dah di kotak sebuti. Itu namanya riak pamer. Tak boleh. Kita tuh sedekah tuh dengan ikhlas, penuh hati. Tak boleh, cukup Allah yang tahu. Yang Bu, Pak, cerai mata masih, Bu. Alhamdulillah. Dalam kutipan hadis di atas, dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, infak, zakat, sedekah lebih dahsyat daripada gunung, besi, api, air, dan angin. Dan
bisnisnya itu lebih hebat daripada gunung meletus, tsunami, angin topan, dan bencana apapun. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan ikhlas itu mendapatkan kekuatan dahsyat. Dan orang yang selalu bersedekah untuk pamer dan riya, semoga kita tak termasuk orang itu, Pak, Bu. Amin. Bu, Pak, orang yang bersedekah, orang yang paling kuat dan paling hebat adalah orang yang bersedekah dengan penuh keikhlasan. Dengan sedekahnya, dia berinfak tapi bisa melakukan semua keinginannya untuk bersedekah tanpa unsur pamer atau riya. Pak, buat dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang ke-261 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin tambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah itu serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan setiap bulir itu memiliki 1 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran barang siapa dia hendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Masya Allah. Bu, Pak, mau dengar cerita ya, Pak? Jemaah. Ada kisah, Pak, Bu. Ada seorang wanita bercerita kepada seorang kiai. Dalam pulang kampungnya di Jawa Tengah. Beberapa hari berumur. Ketika dia menaiki bis yang tumpannya itu kena musibah itu bertabrakan. Seluruh penumpang di kursi-kursinya bersimbah darah. Cuman ada 2 orang yang selamat itu, 2 wanita itu. Sedikit pun tidak ada terluka, Bu, Pak. Kenapa? Dia terseduh menceritakan oleh sang kiai. Apa rahasianya, Pak, Bu? Itu 2 amalan yang mereka kerjakan. Yang pertama, sedekah. Sebelum dia menaiki bis, dia bersedekah walaupun sedikit. Yang kedua, dia berzikir selama perjalanan. Jangan sepelekan, Bu.
Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Gimana perasaan ibu saat istighfar? Tenang atau makin gelisah? Ngantuk. Ngantuk mau tidur. Kalau kita kalah kalau ngantuk tuh kan.